Kesempatan ini perusahaan-perusahaan dari pertambangan telah berkumpul untuk mendengar langsung dari Anda bagaimana caranya compliance itu tidak hanya bentuk kepatuhan, tapi juga menjadi strategi bisnis industri pertambangan Indonesia. Apa yang Anda ingin sampaikan hanya di kesempatan ini kepada teman-teman yang telah hadir? Silakan. Terima kasih teman-teman sekalian, ini luar biasa bertemu langsung dengan para petinggi dari MID dan grupnya. Tentu pada kesempatan hari ini kami mengapresiasi acara ini dan selanjutnya tentu keberadaan unit usaha terutama di bidang mining, saya sangat berharap besar kepada kita semua. Kiranya teman-teman yang bergabung di dalam MID ini akan menjadi contoh dan barometer bagaimana best practice mining ini bisa kita bangun. Bagaimana tadi strategi keberlangsungan lingkungan ini menjadi suatu strategi bisnis yang tentu akan mendapatkan nilai tambah dari kegiatan kita. Ini saya sangat besar harapan kami dengan semua anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian mampu melakukan perbaikan kualitas lingkungan paling tidak di lingkungan kita masing-masing. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Pak Menteri, khusus di industri pertambangan, bagaimana Anda melihat aktivitas pelestarian lingkungan yang ada di industri pertambangan selama ini? Tantangannya apa dan apa saja menurut Anda yang perlu dievaluasi dan diperbaiki utamanya? Terima kasih. Tentu tidak mudah tantangan ini kemudian kita hadirkan. Pertama mindset. Mindset kalau kita tidak benamkan dari awal, yang akan terjadi bahwa pelaksanaan konservasi atau kelangsungan lingkungan hidupnya hanya sebagai mandat atau compliant saja, bukan merupakan visi yang hadir di antara mereka. Sehingga pada saat mindset itu tidak dibenamkan pada tingkat pertama, maka operasionalnya tentu akan mendahulukan kemudian cara-cara lain. Nah ini tentu yang menjadi perhatian kita semua. Maka penerapan bahwa perekonomian Indonesia disusun berlandaskan wawasan lingkungan, maka ini menjadi hal penting yang harus menjadi dasar. Sehingga pada saat operasional sampai di tingkat penutupan tambangnya, ini sudah dikaji dengan betul. Sehingga pada saat dikaji dengan betul, maka penanganan kelestarian lingkungan ini justru menjadi nilai tambah dari pelaksanaan kegiatan operasional, kegiatan mining yang ada dilakukan oleh teman-teman sekalian. Jadi tidak hanya bentuk compliance, tapi dengan adanya mindset operasional pertambangan yang baik mengenai kelestarian lingkungan, itu sudah menjadi salah satu strategi bisnis yang dilakukan untuk industri tambang di Indonesia. Begitu ya Pak? Saya rasa itu salah satu yang harus kita awali dengan konkret ini. Karena beberapa perusahaan bisa, kenapa kita tidak bisa. Sehingga konsep demikian itu harus menjadi kajian feasibility study yang paling utama pada saat kita menyusun rencana kegiatan pertambangan ini. Bisnis dan juga pelestarian lingkungan Pak, terutama bisnis pertambangan ini bisa dikatakan dua hal yang harus berjalan beriringan. Di sisi lain, perusahaan juga menjadikan ini sebagai dasar keberlanjutan bisnis mereka dan bukan suatu paksaan gitu ya. Apakah memang harus ada bentuk-bentuk regulasi tersendiri agar industri, terutama industri pertambangan bisa menjalankan bisnisnya sesuai dengan fasa-fasa kelestarian lingkungan? Ya, ini mungkin yang belum kita mampu susun secara komprehensif. Jadi instrumen-instrumen yang disusun oleh banyak menteri dan sektor ngarah ke sananya belum secara implementatif bisa dilaksanakan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang tidak komprehensif atau parsial kemudian tidak mampu menghadirkan ini. Katakan mulai dari sisi pendanaan. Ada pendanaan hijau yang harus dibangun oleh pemerintah. Ada kewajiban insentif dan disinsentif yang harus kita munculkan. Ini baru dari sisi pendanaannya. Jadi memang baru dari sisi pemerintah. Oke. Salah satu program yang juga menjadi salah satu prioritas utama tentunya adalah program hilirisasi, Pak. Mungkin evaluasi dari Anda mengenai program hilirisasi karena seperti yang kita ketahui mungkin di depan teman-teman dari Main ID, pasokan nikel Indonesia sudah menguasai pasar dunia sudah lebih dari 60%. Itu data yang kami terima di CNBC. Dan hal ini memang positif secara ekonomi, Pak Menteri, tapi di sisi lain ada konsekuensi seperti tudingan-tudingan negatif terhadap lingkungan tambang Republik Indonesia. Tidak hanya domestik tapi juga global. Bagaimana upaya pemerintah untuk memastikan program hilirisasi yang ada di Indonesia bisa tetap berjalan
beriringan dengan pelestarian lingkungan, Pak? Jadi memang hilirisasi ini sebenarnya juga pada banyak kasus menjadi problem buat kita semua. Terus terang teman-teman sekalian, kami mencoba berkunjung pada beberapa kawasan industri yang core bisnisnya tambang. Jadi ternyata memang life cycle assessment ini belum mampu kita lakukan mulai dari hulu sampai ke hilir. Katakan kita bicara suatu tambang, saya nggak mau sebut namanya, di Morowali Utara katakan gitu, atau di Halmahera Tengah. Jadi di situ kegiatannya di kawasan industrinya mungkin sangat komplai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi di hulunya sana ini amburadul Pak, amburadul. Sehingga yang terjadi bencana yang luar biasa. Sehingga melakukan asesmen di dalam konteks hilirisasi mulai dari raw materialnya, kemudian prosesnya, kemudian pengangkutannya, kemudian penggunaannya, dan pasca penggunaannya ini menjadi suatu hal yang penting. Sepertinya kita masih belum sampai ke sana. Di beberapa tempat industrinya cukup bagus, tetapi hulunya ternyata hampir kecuali teman-teman sebagian dari MID ini, maka selalu bermasalah terutama pada tadi yang saya sebut mulai dari tiling atau limbah tambangnya maupun dari air permukaannya. Buangan air permukaan selalu menjadi permasalahan di seluruh tambang. Tapi bagaimana Anda melihat hal ini? Dan juga mungkin himbauan untuk para pelaku industri tambang di sini? Tentu kita mencoba mencermatinya dengan banyak hal. Sekali lagi tenaga pengawas kita itu hanya 1.100. Itu sudah mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup sampai di kabupaten kota. Kemudian unit usaha tambang saja itu lebih dari 500 unit usaha, katakan di sektor minerba tadi. Sehingga kemampuan kita melakukan penegakan pengawasan sepertinya masih belum berimbang dengan jumlah itu. Maka melakukan pendekatan pembinaan ini menjadi salah satu hal yang penting. Katakan penanganan yang tadi kami sebutkan. Maka apa sih yang harus dilakukan? Ya memang secara ideal tentu kita melakukan pengawasan secara langsung. Nah ini yang sepertinya masih agak kurang kita lakukan karena ada gap yang cukup besar antara unit usaha dan sumber daya yang kita miliki. Untuk pengawasan? Iya, untuk pengawasan. Beberapa hal, katakan kemarin mumpung ini ya, di kasus Raja 4. Di sana ada 5 unit usaha tambang yang kita evaluasi. Salah satunya, maka kegiatan pertambangannya sangat komplai. Ini ditandai dengan proper yang didapatkan selalu warna biru dan hijau. Sementara yang lain, saya saking gak percayanya, saya coba lihat semua hampir 500 dokumen foto dan video, coba saya cermati sebelum saya menghadap Bapak Presiden. Ternyata memang unit usaha yang kebetulan milik BUMN ini mampu menghadirkan best practice mining. Tetapi itu juga tidak menjadikan saya berbangga. Saya tetap memberikan mereka paksaan pemerintah untuk melakukan audit lingkungan. Audit lingkungan ini untuk lebih meningkatkan safeguard lingkungan. Karena kita maklumi daerah yang di sekitar Papua itu memang biodiversity-nya sangat cukup besar. Termasuk koral. Koral kita ini ada 75% koral di dunia itu ada di sana. Jadi perlindungan terkait dengan biodiversity ini menjadi sangat penting dan utama. Ini langkah-langkah yang kita lakukan. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di MindID bisa menjadi benchmark utama para pelaku industri tambang lainnya, how to do good mining practices di Indonesia? Secara umum ya, sekali lagi terima kasih. Ini kerangka kegiatan mining yang dilakukan oleh teman-teman MindID ini sudah sangat lebih baik daripada pertambangan umum lainnya. Sekali lagi terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk saya tidak memuji karena saya MindID. udah langsung ke lapangan. Saya udah ke Freeport, saya udah ke Vale, udah ke Antam. Tetapi tentu beberapa hal harus kita tingkatkan. Bukan karena emasnya, tetapi karena panggilan jiwa negeri kita melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 4 tadi. Sehingga harapan saya seharap-harapnya, sebesar harapan saya agar MindID ini mampu menjadi contoh dan barometer
pengelolaan tambang di tanah air kita. Contoh dan barometer pengolahan tambang di Indonesia. Terima kasih, kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Menteri Lingkungan Hidup Bapak Hanif Hason Raufik. Kami persilakan 1 sampai 2 penanya, Bapak dan Ibu yang telah hadir di Suhana Hall untuk bertanya langsung, menyampaikan concern, menyampaikan aspirasi kepada Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Hanif Hason Raufik. Kami persilakan 1 sampai 2 penanya karena keterbatasan durasi. Silakan Bapak dan Ibu. Ibu yang di sana 1 dan 1 lagi mungkin. Ditahan dulu sebentar Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak atau Ibu? Kami alokasikan 2 penanya di kesempatan ini. Oke. Baik Ibu, silahkan nama, instansi, dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Hanggreni. Saya dari Komisaris Independen Bukit Asam. Tadi pertanyaannya, tadi terima kasih banyak Pak Menteri atas segala informasi dan pemahamannya kepada kami semua sehingga kami lebih tercerahkan. Ada beberapa sebenarnya mau ditanyakan tadi kalau terkait dengan hampir semuanya, terutama yang ada di sini adalah perusahaan tambang go public di bawah naungan MindID di sini menghadapi paradoks di mana tekanan pasar untuk kinerja sering berbenturan dengan kebutuhan investasi jangka panjang untuk mengelola risiko keuangan dan keberlanjutan. Pertanyaan kami adalah, pertama, strategi governance seperti apa yang di tempat Kementerian Bapak di KLHK terapkan untuk mendorong perusahaan-perusahaan ini tidak hanya sekedar mematuhi regulasi seperti yang tadi Bapak sampaikan di compliance list, tetapi juga secara produktif dan proaktif mengimplementasikan dan menginternalisasi international best practices seperti misalnya integrated mine closure planning dan nature based solution sebagai bagian dari mitigasi risiko lingkungan dan sosial jangka panjang. Dan terakhir adalah apakah dari Kementerian KLHK ini sudah mempertimbangkan atau mungkin sudah memberikan semacam insentif tax bagi Bapak Ibu sini di perusahaan-perusahaan yang taat terhadap aturan dan compliance lingkungan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penanya kita. Silakan Bapak Menteri untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan dari Bukit Asam ya. Silakan Pak. Masih Bu, ini kalau agak susah, jadi paham sedikit kalau persetujuan lingkungannya juga lambat keluar gitu ya. Canda Bu. Kami terima kasih, jadi tentu membawa best practice minim dalam implementasi real memang sekali lagi harus terpulang dari kondisi kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dimintakan oleh Bapak Presiden untuk memperlancar arus investasi. Artinya di sini bahwa persetujuan lingkungan harus memang mampu mewujudkan standar scientific base yang sangat kuat, namun diselenggarakan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ini arahan dari Bapak Presiden untuk kemudian mampu menarik investasi kita. Di sisi lain maka kecepatan kita memberikan persetujuan lingkungan itu pada sisi lain berarti harus dilakukan penguatan, penaatan, dan pengawasannya. Ini 2 hal yang seperti mata uang Bu. Pada saat kita lihat Garuda Pancasila di depannya, maka ada uang 100 di belakangnya. Nah ini nggak bisa dipisahkan. Namun ini belum mampu kita jawab. Ya, kan pada saat kita melakukan percepatan pengawasan lingkungan, padahal konsep pengawasan lingkungan adalah bila mana kamu tidak dapat mengawasi, jangan terbitkan izinnya. Nah ini tidak bisa gitu, ini tidak bisa. Sehingga pengawasan lingkungan tentu kita kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu secara internal dan mandiri wajib membantu menyiapkan SDM dan sistem yang mampu membangun itu. Ini yang kemudian memaksa kita untuk comply. Kalau kemudian ini tidak dilakukan, maka ada gap yang cukup serius. Ini sekali lagi Pak Ibu sekalian, saya tidak kemudian menyoal dengan tambang atau pengeburan gas oleh rakyat, tidak. Tetapi apakah operasional yang dilakukan oleh tambang rakyat ataupun pengeburan minyak oleh rakyat sudah kemudian terkompensasi dengan biaya pengelolaan lingkungan hidupnya.
Ini yang kemudian harus menjadi pertanyaan mendasar, Bu. Ini bukan jawaban seperti itu, tetapi ini harus memadukan dua hal penting. Bagaimana pengelolaan ekstraksi sumber daya alam harus mampu mengembalikan, menyambung kualitas lingkungan hidup kita. Maka keberadaan para teknisi yang kemudian paham terkait dengan keberlanjutan sepertinya hanya menjadi salah satu langkah yang bisa kita lakukan di tengah-tengah gap antara kapasitas pengawasan kita dengan kebutuhan yang harusnya kita penuhi. Untuk itu maka event-event semacam ini menjadi sangat penting untuk kemudian terus dilakukan. Saya harap tentu Main ID tidak hanya bicara di level Jakarta. Ini kasusnya ada di provinsi, Pak. Sekali lagi ini kasusnya ada di provinsi. Seperti Bukit Asam. Alangkah kemudian kiranya Bukit Asam bisa menginisiasi kegiatan serupa di level-level provinsi. Ini yang kemudian perlu pendorong-pendorong semacam MID ini. MID dengan segala privilege yang diberikan oleh pemerintah, mestinya juga harus menjadi leader di dalam rangka membangkitkan event-event semacam ini, mampu kita bangun di tingkat provinsi paling tidak. Suatu ketika saya ingin mendengar kabar Antam menyelenggarakan hal yang sama di Provinsi Jawa Barat. Atau kemudian Vale menyelenggarakan hal yang sama di Sulawesi Tenggara. Dan banyak hal. Ini yang kemudian ingin kami getuk tularkan. Tanpa itu semua, maka kemampuan pemerintah menghadirkan sustainability di dalam pembangunannya mustahil kita bisa lakukan. Jadi pelaksanaan perlindungan sustainabilitas itu harus memenuhi pentahelix yang tidak bisa kita pisahkan. Kemudian apakah Kementerian sudah mendorong tax insentif terkait dengan konteks ini? Saya, Bu, mohon izin, belum membaca regulasi itu di tempat saya. Saya mohon maaf untuk itu, tentu ini menjadi suatu dorongan kepada kita untuk mendorong kepada kementerian lain untuk kemudian mendapat prioritas. Saya ini sepertinya Bu Sesmen yang belum kita lakukan, mendorong insentif bagi para pemegang proper hijau dan emas ini untuk mendapat segala privilege-nya pada beberapa kelembagaan yang bukan tugas kita. Untuk itu sekali lagi saya mohon izin minta tolong kepada Main ID dan Group, bisa nggak membikinkan kami semacam konstruksi kajian akademis untuk kita dorong kepada para menteri terkait yang Bapak Ibu opinikan untuk bisa memberikan insentif itu. Mungkin gitu ya Bu, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Hanif Faisal. Jadi ada action plan justru ya Pak ya, setelah ini yang Bapak himbau untuk dilakukan bersama ya Pak ya. Baik, masih ada tersedia waktu untuk satu penanya lagi di kesempatan kali ini. Silakan Bapak dan Ibu yang telah hadir di Suwana Hall bisa langsung menyampaikan aspirasinya, pertanyaan, concern, apapun kepada Bapak Hanif Faisal Nurrafiq, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia di kesempatan kali ini. Kami persilakan. Silakan Bapak ada yang di depan, satu penanya. Mungkin dibantu di-assist untuk pemberian mic, nama, instansi, dan pertanyaan Pak, silakan. Baik, nama saya Ahmad Ardianto Pak, dipanggil Didi, saya di Rut Antam. Pertama apresiasi yang setinggi-tingginya atas apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Sangat menginspiratif dan memberikan penjelasan yang lengkap. Saya melihat begini Pak, dari penjelasan Bapak terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi. Ada banyak kepentingan yang harus diperjuangkan di negeri ini. Dan kepentingan yang Bapak perjuangkan itu kami sadari sangat berat Pak. Sangat berat sehingga tidak mungkin Bapak atau Kementerian Bapak lakukan sendiri. Nah di sisi yang lain kalau kita lihat juga di pertambangan, beban ataupun mandat yang diberikan kepada Main ID juga sangat berat Pak. Kami harus menyediakan devisa, menjadi agen pembangunan di daerah untuk memberikan sumber devisa kepada negara yang memang dibutuhkan oleh negara. Kami ingin menyampaikan di sini Pak bahwa Main ID adalah BUMN, sehingga di dalam pola lakunya tidak sepenuhnya murni hanya untuk keuntungan. Dan itu sudah diajarkan kepada kami bahwa kita harus seimbang di mana pada saat kita menambang, memproduksi itu antara produksi, lingkungan, dan safety itu seperti satu helaan napas Pak. Jadi bukan pilihan, itu harus dilakukan. Di sisi yang lain kami juga menyadari bahwa begitu banyak kepentingan karena kami berada biasanya di daerah terpencil, banyak kepentingan-kepentingan lain yang juga harus diperhatikan.
bukan hanya lingkungan, tapi juga kondisi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Melihat apa yang tadi Bapak paparkan, Pak, betapa beratnya tugas Kementerian Bapak sudah terbayang. Saya hanya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana visi Bapak untuk bisa menyelaraskan ini semua, Pak, antara kepentingan ini. Tadi Bapak sudah memberikan, salah satunya adalah melakukan sosialisasi di daerah-daerah diinisiasi oleh MindID. Saya sepakat itu adalah hal yang sangat baik, Pak, dan Antam akan lakukan itu. Tetapi dari konteks Bapak sendiri sebagai salah satu menteri, di mana ada menteri-menteri lain yang juga punya kepentingan yang tujuan akhirnya sama, tapi pelaksanaannya mungkin karena sektornya berbeda menjadi berbeda. Bagaimana menyamakan business language ini, Pak, agar kepentingan lingkungan, kepentingan safety, kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, ini nanti bisa berjalan seiring. Jadi tidak ada tumpang tindih atau peraturan dikeluarkan yang ternyata berbenturan dengan peraturan di kementerian yang lain, Pak. Terima kasih, Pak Menteri. Untuk duduk satu meja 2-3 menteri itu, Pak, diperlukan waktu 2-3 minggu untuk mengakselerasi, mengaranjemen waktu dan timingnya atau tempatnya. Sehingga tadi menjadi pertanyaan mendasar yang mestinya secara sederhana bisa kita lakukan. Katakan konsep pentahelix tadi yang disampaikan oleh Ibu Dirut dari Bukit Asam, ini menjadi keniscayaan. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini, sekali lagi Pak, dengan hanya sekitar 200 ataupun 1.800 petugas lingkungan hidup di kementerian kita, ini tentu tidak bisa kita lakukan sendiri. Sehingga kita harus mendelivery ini di tingkat provinsi sampai di kabupaten. Ini langkah ini yang kemudian sedang kita bangun. Berdasarkan norma yang ada dulu, saya sudah sampaikan kepada Deputi, ini negara bukan di tingkat kita, tetapi implementasi operasional lapangannya itu ada di tingkat provinsi dan kabupaten. Tanpa kita membangun kedidakyaan di mereka, ini apa yang kita lakukan tidak berdampak apapun buat kualitas lingkungan kita. Ini dari sisi instrumen yang ada saat ini yang harus kita regulasikan di tingkat implementasi. Tetapi bagaimana kemudian mensinkronkan, mengharmonis antara satu kebijakan dengan kebijakan lain, ini hal yang tidak gampang. Jadi bicara nationally determined contribution, tadi yang disampaikan oleh Bapak Ma'ruf, bahwa kita memiliki enhanced nationally determined contribution yang kemudian harus direvisi menjadi second NDC. Untuk membangun second NDC ini, 2 tahun kami nyusun, Mbak. Hanya untuk menyamakan persepsi masing-masing menteri sektorannya. Belum bicara dengan Bapak sekalian. Semisal sekarang, second NDC hari ini sudah kami submit kepada yang terhormat Bapak Presiden. Isinya apa? Maka hari itu kita belum mampu memenuhi Dubai Climate Pacts. Di dalam CMA 1/5, maka kita dimintakan, semua negara dimintakan menurunkan emisi gas rumah kaca di angka 42,10% pada tahun 2035 dan 60% di tahun 2045. Kemudian basis datanya tidak lagi pakai basis penelitian, tetapi basis data yang kita sampaikan kepada UNFCCC tahun 2019. Nah, pada tahun 2019 Pak, berapa tingkat emisi kita? Maka tingkat emisi kita masih 1.145 juta ton CO2. Nah, second NDC yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden, sampai toh nanti di tahun 2035 kita masih di atas tahun referensi tersebut. Kemudian bagaimana sektor energi yang Bapak-bapak geluti? Maka sampai tahun 2035 sebagaimana masa jeda National Determined Contribution tadi. Jadi second NDC itu masanya 2031 sampai 2045. Maka sektor energi masih meningkat emisinya. Jadi Bapak nggak usah sombong, ini akan menurunkan emisi. Enggak Pak, data kita bicara bahwa sampai 2035 toh ini sektor energi masih tinggi emisinya, bukan bahkan turun. Skenario kita sebenarnya di LTS itu peak daripada emisi di sektor energi harusnya terjadi di 2030. Tetapi dokumen yang kemarin kita susun ini baru mencapai tahun 2035 belum mencapai puncaknya Pak untuk sektor energi. Jadi perlu upaya keras kita
untuk kemudian mendiskusikan ulang nanti kepada kita semua dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di angka 8,3%. Maka ada effort yang kemudian harus kita relakan dengan tidak begitu gampang menyerap emisi. Dengan kasus itu Pak, sekali lagi dengan kasus itu, maka sektor kehutanan diminta minus sampai di angka hampir 300 juta ton CO2. Hari ini aja kita masih plus Pak untuk sektor kehutanan. Kita disuruh minus di angka hampir 300-an. Di 2035 kita itu sudah skenario paling dramatis yang kita lakukan untuk mencapai target second NDC, maka sektor kehutanan yang harus kita jelup masukkan ke dalam. Sementara hari ini aja kita belum ada tanda-tanda menukik melampaui batas 0. Jadi ini kemudian langkah-langkah ini yang harus kita akselerasi bersama. Seperti Bapak katakan, mudah untuk diucapkan, mengimplementasikannya banyak risiko tadi yang dibangun. Sehingga diskusi intensif ini perlu kita lanjutkan. Maka batasan-batasan ini sekali lagi Pak, dengan semua tadi, karena mindset kita belum meletakkan pasal 33 ayat 4 itu pada mindset utama dari pembangunan ekonomi kita. Yaitu bahwa perekonomian Indonesia disusun berlandaskan salah satunya wawasan lingkungan. Jadi ini benar-benar ada di Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4 pasal 33. Kemudian menarik ke sana, impact atau dampaknya adalah ayat pasal 28 huruf H ayat 1 bahwa negara wajib menyiapkan, menghadirkan lingkungan yang layak dan sehat untuk masyarakatnya. Jadi ini Pak mungkin menjawab itu secara teknis, secara akademisi sudah terumuskan, tetapi membangunnya memang tidaklah sangat mudah. Jadi beberapa upaya yang kita lakukan seperti yang kami sampaikan tadi. Tentu keberadaan media juga menjadi hal yang penting. Suatu ketika ada anggota MID nih Pak Maruf yang telah mencemari sungainya karena kebocoran. Ini saya tahu juga nih. Jangan tersenyum Pak, saya udah tahu. Ini juga saya minta tim saya turun ke lapangan. Kita nggak ada pandang bulu. Kalau perlu MID harus jadi contoh konkret di dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan kita. Barometer dan contoh konkret ya Pak ya untuk industri pertambangan di Indonesia. Terima kasih banyak, sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan apresiasi yang meriah untuk Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bapak Hanif Faisal Nurrafiq. Sebelumnya izinkan Bapak CNBC Indonesia memberikan apresiasi atas kesediaan Anda bergabung bersama kami di Mind Dialogue Sharing Session with Environment Minister Korporasi Hebat Alam Selamat yang diselenggarakan oleh Mind ID dan CNBC Indonesia. Kami persilahkan Bapak untuk berdiri terlebih dahulu sekaligus turut mengundang Bapak Ma'ruf Syamsuddin, Direktur Utama Mind ID untuk juga menerima apresiasi yang akan diberikan oleh CEO CNBC Indonesia Bapak Wahyu Daniel. Kami persilakan plakat diberikan kepada Direktur Utama Mind ID Bapak Ma'ruf Syamsuddin dan juga Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bapak Hanif Faisal Nurrafiq. Kami persilahkan untuk berfoto bersama terlebih dahulu Bapak Hanif, Pak Ma'ruf dan juga Pak Wahyu Daniel. Kita berikan apresiasi sekali lagi untuk Mind ID, Menteri Lingkungan Hidup dan juga CNBC Indonesia. Bisa geser terlebih dahulu Pak, lebih ke tengah sedikit. Terima kasih. Baik, 3, 2, 1, sekali lagi. 3, 2, 1. Sudah cukup? Selanjutnya sebagai bentuk komitmen dari Mind ID untuk bangsa, Bapak Ma'ruf Syamsuddin, Direktur Utama Mind ID akan memberikan simbol komitmen kepada Bapak Hanif Faisal Nurrafiq selaku Menteri Lingkungan Hidup, yaitu pohon bonsai. Ya, seperti bonsai yang tumbuh dari ketekunan, kesabaran dan keseimbangan, Mind ID percaya bahwa keberlanjutan lahir dari harmoni antara manusia, alam dan masa depan bangsa. Bonsai ini, Bapak dan Ibu, adalah simbol komitmen menjaga lingkungan, menumbuhkan kehidupan dan menghadirkan manfaat keberlanjutan bagi Indonesia dan dunia. Mind ID for Indonesia and the world, dari alam untuk kehidupan yang terus tumbuh.